Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan review lagi untuk saham Adaro. Jadi per 4 Maret 2021 kemarin Adaro menerbitkan laporan keuangan 2020. Secara kinerja di 2020 Adaro raih laba 2 triliun dengan pendapatan 35,7 triliun. Nilai itu anjlok 63,65% dibandingkan pendapatan di 2019. Secara laba bersih, Adaro membukukan 2,07 triliun. Sedangkan laba inti Adaro tahun 2020 mencapai 405 juta US dollar atau merosot 36% secara year on year. Hal ini akibat penurunan profitabilitas. Laba inti ini dihitung dengan tidak memasukkan komponen akuntansi non-operasional setelah pajak. Komponen itu antara lain terdiri dari amortisasi properti pertambangan, rugi penurunan nilai properti pertambangan, rugi derivatif instrumen keuangan, rugi penurunan nilai wajar investasi pada perusahaan patungan, penilaian pajak tahun sebelumnya, dan biaya dekomisioning. Nah, secara produktivitas, CEO Adaro menyampaikan bahwa secara volume produksi turun 6% menjadi 54,53 juta ton atau sedikit lebih tinggi daripada panduan tahun 2020 yang telah direvisi, yaitu 52 hingga 54 juta ton. Kondisi penurunan ini rata-rata diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berimpak pada permintaan batubara dan harga batubara global pada tahun 2020. Nah, ini disampaikan juga bahwa meskipun pemulihan ekonomi diperkirakan akan berdampak positif terhadap batubara, Adaro terus fokus pada keunggulan operasional dan langkah-langkah efisiensi dan tetap berhati-hati karena masih ada faktor ketidakpastian. Dengan perkembangan tentang laporan keuangan di 2020 ini, kira-kira impact apa yang terjadi pada harga saham PT Adaro ya. Selanjutnya kita lihat untuk tren pergerakan harga saham Adaro ya. Lalu apa yang terjadi pada perdagangan saham untuk saham Adaro? Harga yang terakhir di perdagangan hari Jumat adalah 1180 atau turun 40 poin dibandingkan hari sebelumnya atau sekitar 3,28%. Nah, dari harga ini, perkembangan harga ini terlihat dari 29 Januari hingga di 5 Maret 2021, harga saham Adaro ini mengalami konsolidasi. Warna merah ini adalah exponential moving average untuk 20. Terus warna biru muda ini EMA 200, warna kuning ini EMA 100, sedangkan warna hijau adalah EMA 50. Ini kita lihat bahwa di beberapa minggu terakhir harga saham Adaro ini mencoba menyentuh EMA 20-nya, tapi mengalami resisten di EMA 20 tersebut. Ini kita lihat pernah mencoba menyentuh di 22 Februari, kemudian coba di retest lagi pada 23 Februari. Kemudian akhirnya turun hingga ke level 1180 pada 26 Februari. Tapi EMA 20 kembali coba dites oleh saham Adaro di 2 Maret, kemudian di 4 Maret dan di 5 Maret. Tapi dari beberapa kali percobaan untuk retest ke EMA 20 ini, ternyata EMA 20 menjadi resisten
untuk harga saham Adaro ini. Akhirnya beberapa kali saham Adaro pun turun di bawah EMA 20 ini. Dan ini kita lihat di EMA 200 juga jebol juga ya pada akhir Januari kemarin, dan akhirnya konsolidasi selama hampir 5 minggu di kisaran terendahnya di 1150 dan tertingginya di 1260. Dan sekarang di perdagangan bursa kemarin Jumat memastikan bahwa harga terakhir ini masih di bawah EMA 20, 50, 100 maupun EMA 200-nya. Jadi secara tren ini bisa dikatakan saham Adaro ini trennya bearish atau downtrend. Nah, ini potensinya untuk beberapa hari ke depan bisa jadi saham Adaro masih akan terus konsolidasi di sekitar EMA 20 ini. Dan ini kita lihat juga EMA 50 untuk warna hijau ini juga sudah crossing terhadap EMA 100-nya. Ini makanya bisa dikatakan saham Adaro ini mengalami downtrend dan potensinya bearish. Nah, kita coba untuk tren jangka panjangnya. Saham Adaro ini pun juga sudah mulai di bawah tren uptrendnya yang dimulai sejak April 2020, dan per akhir Januari 2021 kemarin saham Adaro ini mulai bergerak di bawah uptrend ini. Dan ini kita lihat beberapa level supportnya ada di $1.150. Jika harga saham Adaro kembali menembus di bawah 1.150, maka potensinya bisa ke terdekatnya adalah 1.110. Dan memang ini saham Adaro jika terus mengalami downtrend akan menguji beberapa level support yang sebelumnya menjadi level resisten di tahun 2020 kemarin. Saya kira ini untuk saham Adaro, dengan kesimpulannya bahwa saham Adaro ini kondisinya ada di bawah EMA 20, 50, 100 hingga dan 200-nya. Artinya bisa dikatakan saham Adaro mengalami bearish, dan ini mungkin beberapa minggu ke depan masih akan sideways, atau jika terjadi breakout potensinya akan turun lagi hingga di 1150 atau di 1100. Tapi kalau saham Adaro bisa tembus di atas EMA 20, mungkin akan mengalami resisten di EMA 200 di sekitar 1230. Nah, ini nanti kemungkinan besar akan menguji beberapa kali, menguji EMA 200, EMA 50 maupun EMA 100-nya sebagai level resisten untuk saham Adaro. Oke, saya kira ini dulu untuk saham Adaro. Kita lihat perkembangan berikutnya. Oke, setelah kita review Adaro secara singkat, kita coba review untuk saham PTBA secara singkat pula untuk hari ini. Sesuai di video saya sebelumnya bahwa saham PTBA sudah menyentuh di atas 2.700 sejak pemberitaan rencana RUPS di 29 Maret 2021 sebelumnya. Nah, sejak itu harga saham PTBA ini pun masih konsisten bertahan di atas EMA 20 dan EMA 50. Jadi selama beberapa minggu terakhir saham PTBA masih stabil untuk bertahan di atas EMA 20 dan EMA 50-nya, dan bahkan jauh di atas EMA 100 maupun EMA 200. Nah, kalau dilihat dengan kondisi ini, dengan stabilnya harga saham PTBA di atas EMA 20, 50, 100 dan 200, ini potensinya untuk saham PTBA akan terus mengalami penguatan uptrend
dan stabil di atas EMA tersebut. Ini kalau kita lihat dari trennya, ini kita lihat target RUPS-nya di 29 Maret 2021 dan sekarang sekitar 3 minggu sebelum RUPS ini kalau dilihat dari tren harga saham PTBA masih mengalami uptrend, tapi kita lihat di atas ini ada resisten jangka panjangnya untuk saham PTBA dari beberapa tahun sebelumnya. Mungkin nanti bisa diuji oleh saham PTBA ini di beberapa waktu ke depan ataupun yang saat mendekati sebelum dan sesudah RUPS nantinya. Nah, kalau dilihat dengan kondisi yang uptrend ini, saya kira saham PTBA akan terus berlanjut untuk mengalami uptrend meskipun nanti akan beberapa kali mengalami rejection di garis resisten, misalkan di sini mendapatkan resistensi di harga 2.770-an. Oke, kita tunggu saja untuk saham PTBA. Jadi kalau teman-teman para investor yang mau mencoba investasikan dananya di saham PTBA, sepertinya ini peluang cukup bagus menjelang RUPS dan pembagian dividen nanti. Tolong komen, like, share untuk video ini dan subscribe channel saya biar bisa mendapatkan update video berikutnya. Terima kasih.